Aturkan kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan bimbingan pelatihan pemulasaran jenazah ya. Yang kita harapkan sebetulnya anak-anak mudanya lebih banyak, tapi ya apa adanya ya kita alhamdulillah. Kita terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak ustaz yang dari Abdul Merengah, Imam Bapak Firman, yang alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama saling mengisi untuk acara ini. Sebelumnya kita serahkan kepada Bapak dari pengurus Nahdlatul Mutmainah. Nanti Pak Abdullah mungkin sedikit ada pembukaan. Untuk sekedar tahu di sini, di kelompok di sini yang ikut anggota Nahdlatul Mutmainah kurang lebih 154 orang. Ya, kurang Keluarga kalau keluarga mungkin lagi kan ada yang keluarga sudah 3 dan 4. Lumayan. Sebetulnya untuk untuk pengurusan Nahdlatul Mutmainah kelihatannya sudah lengkap. Artinya lengkap itu yang tinggal yang belum ada itu yaitu pengurusan untuk pemakaman, tempat pemakaman. Kalau yang lain sudah lengkap semua. Tapi kita ingat bahwa kita termasuk remaja-remaja kita perlu mengerti tata cara pemulasarannya. Bukan hanya yang tua-tua, yang mungkin dulu pernah muda, yang muda-muda juga harus mengerti. Ya. Dari saya pembukaan, mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami waktu itu berinisiasi untuk mengadakan pelatihan sholat jenazah. Memang khususnya tadinya di benak kami itu anak-anak, karena yang tua-tua ini akan dimandiin. Nah, ini memang sebagian umum masyarakat itu agak menyepelekan mengenai pemandian jenazah. Apalagi zaman tambah ke sini, umumnya jenazah itu diserahkan ke rumah sakit. Dan yang awal itu memang saya malah waktu itu karena ibu saya lama di rumah sakit, terus kemudian banyak berbaring dan mengeluarkan darah dari punggung dan sebagainya. Terus salah satu wasiatnya sama saya, tolong Umi jaga auratnya dan sebagainya. Jadi saya urusin waktu itu di rumah sakit RSCM dan jenazah langsung dibawa ke Tegal. Jadi saya kira dari pihak rumah sakit atau pihak manapun yang memang profesional di bidang pemandian jenazah, tetap dalam hatinya kepengen pihak keluarga ada mendampingi. Itu yang saya sering dengar. Ya, pihak keluarga paling tidak dalam pemandian jenazah. Jadi anak-anak yang tua-tua ini beberapa juga yang antusias juga pengen. Contoh, saya meninggal di rumah sakit. Pak Robin takziah rumah saya, Tebu Zakaria. Tidak akan nanya babahnya di mana, jenazahnya di mana. Zakaria tidak akan bilang babah saya ada di mana, atau babah saya di sini, atau istilah babah atau abi atau ayah atau itu hilang, langsung jadi jenazah. Jenazahnya sudah dimandikan dulu,
sudah dimandikan belum? Jenazahnya ada di mana? Taruh jenazah di belakang, sholat dulu, bawa jenazah ke depan, sholat di jenazah, angkat jenazah, namanya sendiri hilang. Subhanallah. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa apalagi pangkat, apalagi harta, apalagi namanya sendiri hilang. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan kematian itu dekat. Tidak ada yang paling dekat lebih dari sesuatu yang pasti. Kata Rasul, kullu man huwa atin qarib. Segala sesuatu yang datangnya pasti itu dekat. Dan yang paling pasti al-maut. Selanjutnya mungkin barangkali niat kami acara begini bukan cuma sekali, barangkali 6 bulan sekali kita adain lagi. Yang kedua nanti mengenai sholat jenazah. Karena pengalaman saya dan saya uji beberapa orang, ente bisa sholat jenazah? Oh bisa. Karena jadi makmum Pak. Kalau jadi makmum semua bisa, takbir itu takbir, salam itu salam. Tapi bacaan belum tentu semua bisa. Urutan bacaan belum tentu semua bisa. Caranya jadi imam belum tentu semua bisa. Jadi insya Allah nanti Pak itu lebih mudah dari ini, karena doanya kan cukup dengan buku, tapi cara-caranya itu bahwa kalau jenazahnya laki-laki imamnya mesti bagaimana, dari kepala, jenazah perempuan imamnya dari tengah, terus urutannya barisnya juga softnya. Nah kalau orang yang nggak tahu kan musibah, pakai sholat jenazah pakai rukuk pakai sujud. Jadi beberapa tempat ada yang seperti itu, ada pakai sujud. Benar nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Pagi-pagi udah dapat wedang. Kalau dikasih pantun lebih enak lagi nih. Oh iya. Mau saya nggak bisa kapan ya Pak. Nanti ada yang ada nanti kok. Jadi perkenalkan saja, saya Kasim Sofyan di bagian Nafsul Mutmainnah. Jadi di Bintrong itu di bagian Bintrong ada 2, bagian yang pertama untuk pembinaan pasien dan pegawai, yang kedua bagian Nafsul Mutmainnah. Nah kebetulan saya di bagian Nafsul Mutmainnah. Di samping saya ini beliau adalah manajer Bintrongnya, beliau pimpinan saya, jadi atasan saya, jadi sebagai apa ya, sebagai instruktur saya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, beliaulah yang menjadi decision makernya. Beliau nama Ustaz Muhammad Hanifur Rahman. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bersinergi seperti sekarang ini, padahal baru tadi malam. Ya. Tadi malam saya dapat informasi dari Pak Mukarrabin, bisa nggak hari ini kita acara untuk sosialisasi atau pelatihan? Kalau saya sih bisa, insya Allah bisa. Masalahnya kalau ada pelayanan yang mendadak itu. Pak, kalau pelayanan itu nggak bisa diprediksi, kadang bisa ada 2, ada 3, kadang Jumat waktu itu sampai 11 orang bersamaan. Jadi kita memang benar-benar harus muter otak tuh bagaimana supaya pas saat habis Jumat ada yang mau dimandikan atau mau dikuburkan barengan semuanya. Jadi itu suka-dukanya di bagian Nafsul Mutmainnah. Nafsul Mutmainnah adalah unit layanan jenazah yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar atau sudah tahu dari sebelumnya. Sudah berapa Pak? 12 ya? Oh iya, udah hampir 11 tahun. 11 tahun ya. Alhamdulillah sudah 13 tahun, jadi sudah lumayan lama juga, dan
kalau dilihat-lihat dari awal berdirinya Nafsul Mutmainnah itu tahun 1980 ya, 80-an. Ya. Alhamdulillah kita sudah berdiri dari mulai di luar area rumah sakit, sekarang sudah bergabung. Sekarang kita ada di bawah Masjid Ar-Rahmah, Rumah Sakit Islam Jakarta Pak Putih. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Rumah Sakit Islam. Jadi di sana ada di paling bawah, jadi di lantai dasarnya kita bersemayam di sana. Kalau Bapak Ibu sana mampir, kita bisa sowan ke sana. Jadi kami di sini ingin berbagi. Kalau seandainya nanti ada mungkin Bapak Ibu yang sudah mengetahui lebih awal lebih dulu, kita bisa berbagi di sini. Dan tujuan kami di sini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kolaborasi, Pak. Jadi sama-sama mencari ilmu, menuntut ilmu sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Insyaallah sama-sama kita menggapai derajatnya Allah dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin saya nggak panjang lebar, saya serahkan saja langsung kepada Pak Ustadz Hanif. Saya panggilannya Hasib, kalau suami saya Pak Hanif, jadi beda tipis lah. Silakan Pak Ustadz Hanif. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وبعده اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya mau diskusi Pak ya. Jangan mati Pak Kolopin ya. Oh, Abdullah. Oh, Pak Abdullah. Dari mana Pak? Aslinya Pak. Aslinya juga. Oh, dunia ceramahnya sudah terwakili. Pak Berarti ya Pak? Dari Monosoko. Saya bukan lebih jam Pak. Ini Pak Firman Al-Jihad dari Cirebon. Ya Pak Berarti. Oh, Bagaimana jawab Pak soal jawab dari? Iya, tahu pertanyaan. Bapak Ibu dan Bapak telah sampaikan oleh Pak Abdullah tadi bahwa pemulasaran tidak ini fardu kifayah. Tapi kalau ilmunya tidak, kalau ilmunya loh, ilmu itu harus diperoleh. Saya senang Pak ada anak muda. Biasanya pelatihan, maaf saya nggak bercanda Pak ya, nggak Pak ya. Iya. Saya pelatihan dari itu saya, oh ya itu orang tua saya Pak, nggak ada gunanya Pak. Oh silat gak lama lagi maaf ya Pak. Kan maaf jangan disampai hati ya. Saya akan bercanda. Yang penting mudah-mudah. Kenapa yang mudah-mudah? Dia harus bisa biru walidain. Kalau ayahnya tahu nanti meninggal, jangan mandiin dia. Anak-anak. Jangan mentang-mentang punya duit bayar orang. Tidak begitu. Biar anaknya langsung mandikan. Jadi orang tua tuh bangga bawa anaknya harusnya anak dibawa. Oh yang tua-tua yang saya mau apa betul. Enggak percuma kalau keluarga kita. Jadi harus tahu setan kematian dia boleh. Kalau doa itu juga pasrah di dalam. Kalau kita ada pasien yang sudah payah, itu tidak boleh kita mendoakan meninggal. Tapi doa pasrah. Allahumma ahyini. Kalau orang lain Allahumma ahyini maka itu hayati hayatu amin apa Allahumma ahyini maka hayatu hayatu wa tawaffau maka tawaffau billah. Ya Allah, apabila hidup baik dulu, kemudian maka hidupkan tidak kalah lebih bagian dari para Pak ya. Tapi kalau wafatnya itu lebih baik, kalau sekarang wafat. Nah kalau sudah tua tapi tidak wafat dari itu maksiat. Artinya kita berdoa supaya segera sembuh dan segera bertaubat.
Tapi kalau kita sudah bagus amalnya, kemudian usianya juga sudah tua dan katakanlah sudah kondisi yang terminal, ya, pasti itu bakal segera wafat. Nah, Allah Ta'ala menyampaikan dari kotak bulan bilah, apakah kita, bagaimana kita bisa tinggal waktu untuk amwat, sedangkan kita dulu adalah mati. Itu mati dulu Pak, bukan hidup dulu. Kemudian kita mati, kalau itu kita sudah tahu, maka tidak ada hal yang kita kerjakan kecuali aman. Tapi kalau pernah mau cinta, mau kopra, cinta pangkatnya nggak ada gunanya. Jangan belum mati, pensiun aja sudah seakan-akan tidak berguna. Tapi apalagi sudah mati, nama aja tidak langsung mati. Luar biasa. Lalu apa yang kita sombongkan? Enggak, sama sekali tidak. Maka kita amal kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa selalu bisa. Bagaimana menjaganya? Kalau kita dan naik turunnya iman itu karena beberapa hal. Dan ya gitu wayang itu iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Seperti yang pasang surutnya laut. Tergantung kita kan mau menjaga apa? Ya gitu bin. Takwa, ya khusus bin maksiat. Tambahnya iman itu karena takwa kita. Dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Ya, maksiat itu kita semua pernah bahkan bermaksiat tuh Pak, sampai akhir hayat kita. Tapi mati kita bermaksiat. Sudah jelas manusia itu kan banyak dosa. Kecuali Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang telah maksum dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad ini seperti apa? Ada satu syair sering diperdengarkan kalau di kalangan jin ada syair Muhammadun Bashar Ulakal Bashari. Muhammad itu Bashar manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun Bashar Ulakal Bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi dia seperti yakut, tak kalah permata bainal hajar di antara bebatuan. Nabi Muhammad seperti permata yang diperebutkan di antara bebatuan. Lalu bapak itu pesan koral, batu koral seperti pada permata nggak ada musim Nabi ambil permata itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedikit sering puasa kita jarang puasa. Kalau Nabi Muhammad sering zikir kita ganggu. Kalau Nabi Muhammad sedikit makan kita sedikit. Makanya kamu kayak saya ini Pak. Aduh, repot. Nah, itu dia. Sekarang kaitan dengan jenazah yang berfungsi banyak. Masker, kemudian pakai kacamata, kemudian topi atau peci, kemudian baju kurung, baju yang terdekat air. Kalau nggak ada baju lemek, ya sekarang masak, ini pinjam ceweknya, pakai baju masak dipakai lemeknya supaya tidak tembus. Kenapa? Kenapa pakai kacamata juga? Kalau cairan jenazah kemudian kita kembali Pak, itu akan menular, ya. Karena kacamata ini pakai kacamata. Kalau di mana pakai kacamata Google, apalagi ya kalau penyakit yang menular ke anak saya itu luar biasa. Tapi yang jelas HIV ya. Kalau di kampung-kampung namanya sakit kuning Pak, sakit kuning. Kencingnya cerah kuning Pak, pipisnya kuning, bahkan kuat. Kalau disiram air kuning, perutnya biasanya keras, hepatitis ya. Tapi kalau jadi sirosis Pak, jadi kanker hati, tidak menular, tidak menular. Tapi kalau baru yang itu biasa hepatitis itu menular, itu harus hati-hati. Ya, sepatu bot, ya. Kemudian pokoknya bajunya apa? Kalau nggak ada semua bagaimana? Pakai jas hujan, pakai helm nggak bisa, aman. Jangan sampai kita menolong orang, tetapi tidak aman, malah menulari kita.
kecuali orang tua kita pribadi yang untuk menumpang boleh aja, asal tidak punya penyakit, riwayat penyakit, tapi ada penyakitnya, jangan. Oh pasar merokok aja, jangan, kita ada usaha, jangan semua pasar gitu Pak, tidak, kita harus ada usaha. Kalau secara medis Pak, kalau kita mandikan pasien HIV, hepatitis, itu kalau kita ada luka, itu jelas ketularan. Kalau HIV malah tidak, HIV itu ketularan, bangun saya 5 tahun, 10 tahun, baru ketularan. Oh jadi HIV padahal, mohon maaf, tidak jajan, tidak nakal, kok kena HIV nanti. Ternyata 5 tahun lalu dia mandiin penyakit jelajah ya, HIV, yang bukan lambat dia mulai tapi tertukar termakan. Kalau hepatitis, ya, ini kalau kita luka, dia secara medis pasti keluar. Masalah tidak keluar itu usul Allah Pak ya, karena ya al-Qaeda waktu bahwa ya Allah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Tempat mandian jelas, tempat mandian jelas ada ember besar, yang besar Pak ya. Usahakan selalu loncat airnya. Jangan tenang, jangan semua terus. Kemudian ada ember kecil untuk kapur barus dan bubuk cendal. Kapur barus dan air mawar. Yang untuk apa namanya? Ember kecil Pak untuk serangan terakhir nanti. Serangan terakhir Pak. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita siapkan seluruhnya. Kita pakai alat pelindung diri. Ya. Ini ada yang dipakai. Nah itu bajunya. Ini kalau ada kasus yang infeksius ya, ini bisa diupayakan pakai baju. Ada anak muda yang mau pakai baju ini? Boleh. Volunteer. Siapa yang mau bisa bersedia? Enggak. Ya kalau di APD ya, masuk juga. Nah, kalau nggak punya di luar sini nggak cukup pakai. Nah, kalau seandainya kasusnya tidak atau bukan infeksius atau infeksi, ini bisa cukup pakai ini saja. Ya. Ini namanya apa? Apron. Apron. Kalau ini satu-satu dulu, pakai bajunya ini masuk. Ini udah paham ya, pakai baju ini ya. Ini bisa dicoba. Ini ke atas. Ya, gitu ya. Iya. Kacamata juga pakai. Nah, yang masuk biasa Pak. Ya, ini masker ya. Ini masker biasa. Maskernya. Kemudian kalau seandainya tadi yang kasus infeksius pakai goggle namanya, pakai kacamata ini. Kalau seandainya dibutuhkan. Kalau dulu pandemi kita pakainya apa? Apa? Ya, COVID ya. Dulu kita pakai ya. Yang 95. Jadi ini hanya 5% kita dikasih oksigen masuk, yang lainnya nggak bisa. Makanya suka habis pakai ini langsung lemes ya. Ini pakai ini 95 artinya tuh dipaksa supaya nggak ada udara masuk, hanya 5% saja yang bisa. Makanya kalau tangan yang panjang yang segini bisa kita pakai. Kalau ini non steril, ya Bisa baju foto ya teman. boleh. Nah itu bapak sudah Video ya? persiapkan. Nah ini bisa dipakai maskernya. Seperti itu Dokumentasinya ya, bisa dilanjut pak. Kita izin apalagi Bu? Kalung. Kalau spiral gimana Bu? Spiral? masih ya. Dilepas anu tidak? Spiral tidak ya? Kalau jauh lama juga ya. Ribet ya. Maka tidak perlu. Bagaimana gigi palsu? Gigi palsu gimana? Gigi palsu kalau gigi emas copot aja. Kalau bisa warisan ya, gigi emas. Tapi kalau gigi tanam, nggak usah. Kan ada gigi tanam Pak ya, satu gigi itu sekarang 20 juta. Iya. Nah kalau gigi yang biasa, yang 1,5 juta, gigi copot buat apa? Ya. Jadi copot semua, kecuali gigi tanam. Ini harus dicopot gigi tanam. Ya. Jenazah sudah selesai, mau dikuat apa bau di Baru lama. Jadi ada 2 alasan, ada yang menyiapkan juga kapalnya,
ada yang mandikan. Takutnya, Mandikan berapa orang? Ya. takutnya kelamaan masuk angin Pak Ustaz. Oh. Mandikan saya selama. Ya, ini mandiin Kita ya, ya, tutup ya kalau punya berapa lagi? Nah, berapa orang yang mandikan? Ya 3. Kalau kebanyakan 10 malah susah. Malah repot. Tapi banyak yang ngatur malah nggak karu. 3 atau 4 ya. Mungkin Pak, siapa dulu? Istri boleh? inti. Istri anak boleh? Boleh? Pak? Boleh. Boleh, alhamdulillah ini pemahamannya. Ketika waktu itu Rasulullah SAW pulang dari makam Baki. Ya Aisyah, seandainya engkau meninggal, sayang memandikan. Rasulullah pulang dari Baki. Ya. Siapa yang tidak pernah ke Baki, Pak? Alhamdulillah ya. Karena kuburan kan, Iya. saya juga pernah ke Baki dulu ya. Ya, Oh saya juga ya, belum pernah pergi haji. saya berapa? Jadi dihajikan, saya juga dihajikan orang lain. Nah saya pernah ke Baki. Nah kan, itu Rasul. Tapi ternyata ditakdirkan Rasulullah meninggal duluan. Ya, Aisyah kan yang istri muda, cantik, ya Umayyah. Jadi sekali Pak muda, kenapa muda? Ada hikmahnya. Sangat muda sekali Aisyah. Untuk menghafal, lupa kalau itu lupa. Tapi Aisyah hafal hasil luar biasa. Itu hikmah di balik itu semua. Jadi khususnya. Kalau orang lain, ya sejenis. Ya Pak, jangan yang tidak sejenis. Anak, istri, orang tua, itu memandikan. Seharusnya memandikan. Dan diajarkan kalau bapak yang meninggal itu mengajar. Makanya kalau di rumah sakit, kalau ada yang meninggal laki-laki, istrinya mana? Suami, anak-anak, supaya dia ingin mandikan bapak saya. Dia bapaknya, kemudian dia mau mandikan, dia pasti ingat. Maka anak-anak diajarkan itu ya, supaya pelatihan dengan dia. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah tadi semua dicopot, kita kembali kemudian kita mandikan ya. Kalau bahasa Jawa sih boleh ya. Istirja. Nah kalau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Kalau istirja, bagaimana istirja? Maka cukup di sini aja bisa. Kalau laki-laki aurat laki-laki dari mana? Aurat laki-laki dari mana ke mana? Lutut ya, bawah lutut sedikit sampai dada. Sampai atas pusat. Kalau laki-laki kelihatan dadanya, nggak ada langsung. Jadi muka itu bukan aurat Bu. Wah saya biar alim mau pakai cadar, nggak perlu. Dia kata alim kadang-kadang berlebihan. Ngaji aja enggak, kadang-kadang sok alim. Sekarang banyak alim Pak. Ngaji nggak pernah ngaji, nyantri nggak pernah, belajar agama nggak pernah, soal pakai nyentuh halus. Nah perutnya sambil di apa? Tekan ya. Kalau masih balik ya. Ya. Tapi kalau gemuk Pak, kalau gemuk kan nggak perhati, walaupun begini masih susah. Karena tangannya itu nempel. Saya cek kalau jalan gak nyaman Pak, malah sama Pak. Ya Ustaz, boleh naik sedikit. Katakan juga kalau dia nggak ada makanannya di dalam, nggak ada apa, nggak keluar pasti nggak. Ya. Tapi ada juga jenazah yang memang keluar terus Pak. Oh. Ya Pak, kalau jenazah hepatitis ya Pak, itu biasanya akan keluar terus. Nah kan sampai saya pernah mandikan Pak. Ini teman di Sukapura dulu di Cipaputi. Saya mandikan sampai terpaksa saya harus masukkan selang ke dalam anusnya. Masukkan selang, kemudian dikocor kerannya. Oh. Itu masuk airnya, terus lepas. Drol itu banyak sekali Pak. Ya. Bukan apa harus api dalam enggak juga. Soalnya keluar terus Pak. Nah itu saya usahakan Pak itu. Ya, itu tekan. Nah ini kena, harusnya kena. Tapi kalau begini kadang ini sempit susah. Oh ini begini. Kaku. Pak ya. Kalau wanita tetap dijaga alatnya benar. Jangan ngaplak begini. Apalagi ngaplak begini. Wah.
Nah ini repot gini usahanya. Mohon maaf Pak, ini kan nggak sengaja cari yang ada yang ini Pak, gimana? Padahal dua ada bajunya, tapi bajunya tuh juga konyol ya. Bajunya begini ya, selempang, kepres. Di separuh sini, pola nggak apa lagi. Ya, Pak. Nah, tunggu selang. Nah, maka apa namanya? Yang pertama adalah membasuh anggota ya, bukan diwudukan jenazah karena kalau di kampung-kampung jangan dicium, ini udah cuci, udah diwudhu bagaimana mau sholat? Yang benar adalah dibasuh anggota-anggota izin lah ya. 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 Tapi kalau misalnya Yesua meninggal suami, dia dikasih keluar kota Pak 2 minggu. Mungkin baru mau pulang dari luar kota itu, dikasih keluar kota, telepon Mak, bagaimana Mas sehat? Lagi dalam tidak semangat pulang. Kemudian namanya orang tua Pak, yang di atas 50 kali ya, Pak 55. Oh maaf, kebetulan meninggal di atas ibunya. Saya dibawa kapan? Saya tahu. Oh dibawa kamar. Saya mau tahu maaf. Ini bapaknya ayah ini meninggal sama Pak. Kebutuhan. Bagaimana Bu? Bayangkan Pak meninggal di atas ibu. Iya. Atas istri. Tapi yang halal Pak istri sendiri ya Pak. Kecuali kalau orang lain istri sendiri dan orang tua gantungan meninggal Pak. Meninggal. Mandi jenazah itu sudah mandi junub Pak. Tidak lagi beli junub lagi tuh mandi jenazah Pak. Sudah mandi junub. Tidak mandi junub ya. Nah seperti halnya Bapak misalkan tidak ada air, kemudian di dalam perjalanan nggak ada. Kalau di dalam pernah di dalam zaman Rasulullah, ya, di dalam perjalanan itu nggak ada air. Dan juga ada salah satu sahabat yang kemudian nggak ada air itu setelah tahu wudhu itu apa aja Pak? Ada wudhu? Tangan, muka, semuanya Pak ya. Tapi wudhu itu ada apa Pak? Wudhu udah 4. Kalau tidak ada air ya Pak, maka cukup 4 itu. Makanya di Saudi itu kan wudhu cukup gelas kecil apa namanya? Cukup Pak. Gimana kan cara kalau kita tuh hambur-hamburkan air karena banyak air. Kalau di Saudi kan apa? Nah, Pak silu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian tangan kita sampai ke siku. Wamsahu bil usikum. Roksun apa Pak? Roksun kepala, sarun rambut. Apa yang basuh Pak? Ini basuh apa? Kepala. Jadi jangan begini Pak. Saya begini aja, bilang begini. Ini pusing Pak, kayak utang. Perhatikan, kalau enggak sah soalnya. Wudhu sampai situ. Kalau wudhu sembarangan ini masih belum terus air. Kalau saya rela Pak dengan anak saya lihat. Kalau anak wudhu saya lihat, ini masih belum basah, yang mana itu? Memang harus kan? Bukan begini Pak ya. Kalau ukurannya terlalu pendek ya diambil atau kalau diempang ambil terus waktu mengangkat Pak Profi agama. Nah itu yang dibasuh Pak. Kalau itu sunnah, ya sunnah. Wajibnya wudhu hanya 4 tadi, tapi kalau 4 itu aja Pak, sunnah Rasul ya dilaksanakan ya. Nah itu sunnah, umur itu sunnah. Kalau puasa malah balikannya, puasa senang umur, itu salah. Pas puasa nggak usah umur Pak, karena sunnah. Karena harusnya nggak baru wudhu Pak. Malah puasa jangan puasa Ramadan malah umur, lama umurnya, karena terlalu repot ya. Semua disuruh datang untuk bisa mandikan. Kemudian yang pertama bagian kanan dikali bagian kiri. Setelah itu baru seluruh badan. Mandikan jenazah itu harusnya ganjil Pak, hitungannya hanya ganjil. Tapi kalau dari awal ganjil nanti berantem, ganjil apa genap ini? Ganjil apa genap? Repot Pak. Maka di akhir di siraman terakhir. Nah kemudian setelah itu sambil sabunnya sudah bersih. Nah kalau perempuan gini Pak ya, perempuan begini,
Kayunya di bawah kain tertutup aja. Jangan mentang perempuan, jangan di perempuan nabrak aja, nggak bisa. Jadi aurat. Kalau ada yang kelainan bisa nafsu Pak, walaupun mayat. Banyak Pak yang menghidupi mayat banyak juga Pak, yang nggak normal. Laki-laki nggak normal, lihat mayat mana? Bagaimana ada di dalam buah hadis Rasulullah SAW, itu adalah ada seorang pemuda, kita Pak ya, seorang pemuda menangis terus di ujung jalan. Rasulullah dikabarkan sahabat, ya Rasulullah ada seorang pemuda yang menangis terus di ujung jalan kan. Kemudian Rasulullah diantarkan oleh sahabat tadi, ditanya, wahai pemuda, kenapa kau menangis? Sampai air matanya itu bengap lah ya, menangis itu. Ya Rasulullah, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Apa yang kamu kerjakan wahai pemuda? Apakah kamu berdoa kepada orang tua? Tidak ya Rasulullah, orang tuaku saya urus, pagi saya suapin dan saya mandi dan semacam. Kemudian apakah kamu membunuh orang? Tidak ya Rasulullah, tidak membunuh orang. Apakah kamu mencuri? Tidak ya Rasulullah. Terus apa? Kata Rasulullah, pasti Allah akan mengampuni kalau kau sungguh-sungguh. Kemudian pemuda itu menyampaikan, ya Rasulullah, saya adalah penjual kain kafan. Penjual kain apa Pak? Selama 7 tahun itu menjadi penjual kain kafan. Nah, waktu itu, malam itu ada kabar pemuda gadis Ansor ya, Madinah itu meninggal dari kuburkan. Gadis Ansor itu ditanya gadis yang cantik cerita Pak. Jadi kembang kisah. Nah, pemuda itu malam-malam menggali kuburnya. Tapi niatnya untuk mengambil kafan, mencuri kafan dan dijual lagi, bukan jenazah tidak. Jadi kalau di Mekah kan ini kafan masih kering Pak, karena pasirnya kering. Kalau di kita kan udah basah. Nah, ketika kafan diambil, ya Pak, kasihan ini jenazah. Kok saya bongkar, saya ambil jenazah, saya letakkan di atas dan bukan lagi katanya. Nah, begitu sampai ke kuburan, lihat jenazah tadi cantik itu malah berbuat suami istri. Nah, Rasulullah mendengar itu, pergilah, jangan sampai air apa namanya, api neraka mengenai ibu, kata Rasulullah. Dia buka. Nah, kemudian diberikan karena bersih Pak, sini bersih sekali. Nah, Jadi jenazah itu dimiringkan gitu. ya, supaya tidak keluar cairan kembali. Nah, biasanya cairan dari anus keluar. Kenapa harus kapasnya basah? Ini Pak. Karena kalau kering nanti keluar basah. Rembes. Jadi kuku dipotong Pak ya. Jangan potong panjang-panjang Pak, dipotong aja. Kalau dia kabur kan ada rambut yang dia rontok, jangan diikutkan, dimandikan. Ada. Sama dengan orang yang head ya. Orang Jawa biasanya gitu yang nggak tahu. Jadi rambut yang sudah rontok dikumpulkan sebelum headnya bersih, dikumpul rambutnya nanti dimandikin. Dah apa itu? Buang. Ada begitu? Ada ya? Ada. Lampu giginya juga digosok gigi pakai sikat gigi boleh. Telinganya kata bat dan semua. Jadi dibersihkan sampai jari-jarinya Pak, sela-sela jari. Jangan juga demikian kaki. Nah, setelah itu diaduk, sudah kering, bersih dapat diadukin, maka rambutnya dipintal. Dipintal 3 Pak, 1, 2, 3. Dikepang. Kemudian ditampukkan kembali. Nah, kalau laki-laki panjang bagaimana Pak? Kepang nggak usah. Yang perempuan. Tapi sekarang perempuan kan banyak yang lebih pendek ya, beda sekali. Nggak usah dikepang lagi. Yang panjang dikepang. Ini sudah Rasul sendiri Pak. Jangan kepang sendiri Pak, kepang 5, 3 aja. Bisa kapan juga, bisa cari juga. Kalau dia jangan cari yang baru ya, kalau yang baru malah luntur jadi coklat. Nah, kapur sebelah sana.
Ini Pak, ini tali. Ini di dada. Ini jenazah laki-laki ya. Lagi. Laki-laki itu ya. Pak, yang ini di pinggul. Oh, Pinggul iya. Pak, pinggul Pak. Meninggal gitu aja. Kalau sudah meninggal itu mula-mula yang dikerjakan itu apa dulu gitu. Oh, Kalau menurut saya dan mungkin sudah ada semuanya. Jadi kalau sudah ada jenazah baru itu kita langsung berbeda, terutama matanya diketuk dulu, satu nomor, baru pakaian masih bagus-bagus ya. oh iya. Iya Pak, belum mau tinggalan ya. Nah, terus apa namanya itu dikonfirmasi sehingga aku kalau sudah didaftarkan kalau masih ngantri aja boleh nggak ditaliin sedikit gitu supaya Ya, tadi saya di awal kesimpulan. Ya. Tarik lagi. Nah ke anu Pak Ustaz, tadi ke kanan. Kan saya. Ya. Saya sebetulnya masih Pak. Jadi benar ini kalau jenazah misalkan ya kayak Mas Nis. Tapi kalau gemuk sekali, maka yang ini gimana? Maka ada bawah. Bawah ada, di mana ya? Tahan. Ya, Nah ini begini. Nah, Kemudian yang saya nggak nyampe, oh masih ada kelihatan. Kembali Pak, kembali ke itu tidak sentuh ke kafan. Kalau itu kafan sampai misalkan Purworejo, sama saya. Nah, ini kita bisa buka ya, Bu ya. Nah, ya, Yang ya. 25. Nah kalau kafan itu saya Purworejo kotor, apa kata masyarakat orang? Wah, namanya orang kan ada usil. Wah ini apa yang kotor sekali bau. Jangan-jangan dosanya banyak. Namanya masyarakat mulai yang kita jengkeli. Wah, dosanya banyak banget ini orang. Karena begitu difitnah, maka diberikan apa namanya plastik ya. Nah setelah ini apa Pak kita lakukan? Kapas itu seluruh. Kapasnya itu awalnya seperti ini. Setelah dibuka itu bisa kita lebarin ya. Kapas itu kalau bisa, kalau cukup kapasnya tubuh. Tapi kalau kapasnya nggak bisa tubuh, terbatas kapasnya, maka atasnya saja atas. Nah katakanlah ini kapas tubuh ya. Ini kapasnya. Ya setelah tubuh itu dikasih kapas, Kapasnya seperti ini tuh. ya ini bisa dilebarkan. Bisa lebar. Ini bisa di nah dilebar lagi. Bisa lebih banyak lagi, ini bisa lebih lagi. Ya, Nah, kita taruh di tengahnya itu. ya. Kemudian nggak bisa kasih dipakai lagi, Ya. nggak bisa dipakai lagi. apa? Kalau sudah pakai kapas ini nggak bisa dipakai. Kan lagi. bawa kuburan. Ini dari tahun 80-an, 85 masih wangi. Sekarang dipalsu, apa palsu? Bergajian kayu. Dan modalnya sedikit sekali, paling dikit. Cari mobil. Oh zaman dulu ibu saya kalau kayak itu pas aja paling sekali. Ya. Kalau 80-an. Tapi semuanya sama dapur juga sih bagian. Kalau balik nah kalau sudah rata karena sudah rata tadi ini ada film Pak tapi sekarang nggak ada itunya kalau ada film bagus sekali nih Pak. Dia udah bawa infocus, cuma nggak ada ini. Oh, ada Layarnya. bukan ininya aja. Kalau ada tembok aja sih bisa sih, cuma tembok bukan. Tembok itu paling Ini Pak kepala tutupin ya tapi ngasih kapasnya dalam posisi jenazah tutupin kain garing atau kain apa aja kain jahit baru ke latihan. Ya, nih saya seperti ini. Nah posisi kaki ini di NSL itu biasanya punya 3 atau 4. Iya. Kalau saya pergi dulu 3. Kalau itu kan misalnya dari bawah dari atas Dari kaki. di kaki supaya rapi. Ini Nah ini kalau apa? Betul ada berdua begitu. Iya. Nah ini Pak, ini nggak main-main Pak. Harus ditegak, harus tegak. yang bawah dulu loh. Nah yang Pak yang kedua buat apa Pak? Mayatnya jangan nangis. Saya berdoa. Nah, Pak apa Pak ya? Oh ini dibantu.
Ada biar nafas. Nah di sini Pak, ini kencang Pak. Ini kasih pernapasan dulu. Ya. Boleh nggak dibarangin? Nah. Ya Pak, jangan dulu. Nanti ya akan yang kasih jalan jaju. Nah, Bapak Ibu, cara ikat gini Bu ya. Siap bisa sebentar. Ini kita pegang. Yang ini larinya ke sana Bu. Talinya ke sini Bu ya. Pakai simpul hidup gitu. Apa namanya? Mepet ke sana terus Bu. Mepet ke sana terus. Dililit terus ya, dililit. Nah, jadi gini kan Bu, rapi. Jadi rapi Bu, ngapa tuh rapi. Nah, kemudian kedua mana Pak? Ini. Nah, minggirnya di sini ya. Jengkolnya dipegang. Yang kiri mana kiri? Oh kiri sini ya. Ya. Nanti kalau dikubur kan Bapak ke sana. Ya nyabuknya di sini. Maka di sini. Kubur. Nah, supaya gampang nyabut yang panjang. Yang kiri yang panjang cabut ya. Baru apa? Pinggul sebelah kiri Pak. Sini. Kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri Pak, jangan tengah. Ada suaranya makanya Pak. Takut lupa Pak. Langsung bisa kesana namanya malah Nah, baru anaknya mana nyium? Istrinya mana nyium? Boleh dong. Coba. Nah, ini Pak. Nah, sisirnya gimana sisirnya? Laki-laki juga Perempuan juga Bang. Ya biasanya Bapak kanan. Boleh pakai pecirik. Ini kalau ini nggak perlu disisir Pak. Nggak boleh Pak, Bapaknya dipang, nggak boleh. Itu anti slip itu Pak. Iya. Bukti Bapak lagi peragaan. Saya belum apa. Bapak senyum-senyum. Boleh senyum sedikit, simpel sebelah kiri 3 cm, kanan 3 cm. Ya, oke. Nah, setelah ini, tapi kalau istrinya meninggal, Bapak di mana Pak? Jauh di pintu. Pak, terima kasih. Makasih ya. Artinya ibunya lebih setia. Coba kalau bapak meninggal, istrinya tampil biasanya. Tapi bapaknya sambil cari lagi kan. Gak ada indah, nggak ada indah. Istrinya meninggal sekarang, besok meninggal boleh nggak? Boleh. Dan kalau istri yang meninggal, bapak yang meninggal nggak boleh. Masih ada bapak kalau sudah meninggal, empat Nah, sholatkan habis. Habis ini misalkan, ini laki-laki ya, musola bagaimana Pak? Musolakan jenazah. Ya, kalau laki-laki Fardu kifayah, maaf Pak ya. Maka imam posisi imam di kalau suami istri yang meninggal tidak mana? Apakah 2 kali jenazah sholat atau sekali? Sekali. Posisi ibu di mana? tengah. Di sekitar mana Pak? Posisi ibu di mana? Antara kepala dengan tangan. Maka perut Majuin. ibunya sejajar dengan kepala Kepala Bapak. kan Bapak. Jadi kalau saya di sini saya sampai sana perut ibunya. Jenazahnya berarti bedanya. Ya, Agak kepala mengarah ya. atas. Kalau anak laki-laki maka sejajar kepala dari ini. Perempuan terus. Ya. Jajar kepala. Ya. Bagaimana Pak niatnya kalau ternyata suami istri meninggal pada saat yang bersamaan? Tabrakan mati bareng. Ya, mati bareng kejadian kepalanya Maghfir lahu yang gitu Ustaz. Kalau ini 2 jadi Allahumma Mari tadi jalur perempuan, Ya. laki-laki Allahumma maghfir lahumma kalau 2 gitu. Gua maksudnya gitu. oh Kalau maka 2 ya Allahumma bapak maghfir nggak perlu kalau 3 terus 2 itu Allahumma maghfir lahum pokoknya. langsung niat dalam hati. Ya ya pokoknya gitu. Jadi niat di dalam hati cukup Pak ya, tidak perlu mengucapkan. Tapi kalau diucapkan udah beda. Tahu kan banyak hadil hadal maiti arba'at takbiratul fardu kifayah itu juga. Allahu akbar Al-Fatihah. Setelah Fatihah Allahu akbar kita baca Sholawat. Salawat Nabi. Allah. Tapi innaka habitum majid. Kemudian takbir lagi Allahu akbar Allahu maghfir lahu warhamhu Doa. wa'fir anhu wa qul lahu wa subhanahu dan seterusnya panjang. Kalau tidak hafal pertimbangan Pak. Allah maghfir lahu.
apa juga kebangetan. Allah maafkan lagu, Allah apa di dalam hati, namanya juga apa. Kemudian takbir keempat apa? Allahumma tahrimna ajruhu wa dhira ba'dahu. Atau juga langsung salam boleh. Empat Allah empat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tiga Pak, ada 3 orang bagaimana Pak caranya Pak? Pak, saya tanya imam, ada makmum 3 gimana? 3 orang. Atau 1, 2, 3, cuma kereta-keretaan. Apa Pak? Jajar aja. Jajar 3, 2. Ya Pak. Kalau 3 jajar aja? Enggak. 9-3. Ya. Ada perempuan mau Pak? Gimana? Bilangin dikit. Di samping kiri. Gimana kalau jenazah perempuan, imamnya perempuan? Gimana? Nggak apa. Perempuan. Ya sama kayak laki-laki. Ya. Boleh. Nah ini ada maka kepala di Kepala pasti nah kepala. Nah, di kepala. Nanti kalau kepala masuk baru kemana? Baru ini baju kurung. Pak, saya badangannya sarung Pak. Ini melintang. Ini wanita Pak ya. Bajuku ada kamarnya semua. Ini baru masuk. Ini baju. Prinsipnya sama sih Bu. Ya. Prinsipnya sama. Dia pakai juga. Prinsipnya sama. Ini kanan. Sama ya. Sama semua sama. Tasnya. Ini sama begini. Nanti kalau ada yang punya email nggak ya? Nanti saya kirim ke email. Tapi kalau ke WA nggak. Bagaimana? Nah, itu apa? Saya film ya. Mau film Pak? Bisa pakai ini. Boneka ya kalau ditarik ya. Nah, lebih itu sama nanti kita tegang. Enggak.